Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Humaira. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat khas individu manusia pada pandangan psikologi pendidikan. Mari kita simak videonya. Masuk dalam materi sifat khas individu. Sifat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda atau lahiriah. Sedangkan khas menurut KBBI adalah khusus. Dan definisi individu menurut KBBI adalah orang, seseorang, atau terpisah dari orang lain. Dan dapat disimpulkan bahwa sifat khas individu ialah sesuatu yang ditampakkan secara khusus oleh seseorang. Lanjut, pengamatan. Melihat, mendengar, membau, mengecap. Cara mengenal objek yang demikian itu disebut mengamati, melihat, mendengar, dan lain-lain disebut modalitas pengamatan. Yang pertama ada penglihatan. Menurut objeknya, penglihatan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, melihat bentuk ialah melihat objek berdimensi 2. Yang kedua, melihat dalam ialah melihat objek berdimensi 2. Salah satu gejala yang terpenting di sisi ialah konstansi besar. Ketiga, melihat warna ialah melihat sebuah spektrum tertentu yang ada dalam suatu cahaya sempurna. Setelah penglihatan, yang kedua ada pendengaran. Pendengaran adalah menangkap bunyi atau suara dengan indera pendengaran. Oleh karena itu, bunyi dapat berfungsi sebagai tanda sinyal, sebagai lambang, dan sebagai pendukung arti. Yang ketiga, rabaan. Meraba ialah menyentuh dengan telapak tangan karena hendak merasai atau mencari sesuatu. Yang keempat, pembauan. Membedakan ada 6 macam bau utama atau bau pokok. Yang pertama, bunga, akar, buah, getah, busuk, dan sangit. Yang kelima ada pengecapan. Indera pengecapan hanya peka terhadap 4 macam rasa, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Setelah pengamatan, ada ingatan. Ingatan adalah kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksi kesan-kesan. 3 aspek dalam berfungsinya ingatan, yaitu yang pertama, mencamkan, yaitu menerima kesan. Yang kedua, menyimpan kesan-kesan. Dan yang ketiga, mereproduksi kesan-kesan. Ada beberapa sifat ingatan. Yang pertama, ingatan cepat, mudah dalam mencamkan sesuatu tanpa menjumpai kesukaran. Yang kedua, ingatan setia. Apa yang telah diterima akan disimpan baik-baik, tidak berubah, tetap cocok dengan waktu menerimanya. Yang ketiga, ingatan teguh, dapat menyimpan kesan dalam waktu yang lama, tidak mudah lupa. Yang keempat, ingatan luas, dapat menyimpan banyak kesan-kesan. Yang kelima, ingatan siap, mudah dapat memproduksi kesan yang telah disimpannya. Setelah ingatan, ada berpikir. Berpikir adalah kelangsungan tanggapan di mana subjek yang berpikir pasif. Menurut Plato, berpikir adalah berbicara dalam hati. Pada pendapat ini dikemukakan 2 kenyataan. Berpikir adalah aktivitas, dan bahwa aktivitas itu sifatnya ideasional. Jadi bukan sensoris dan bukan motoris, walaupun disertai oleh kedua hal itu, berpikir itu menggunakan abstrak atau ideas. Setelah berpikir, ada perasaan. Perasaan adalah gejala psikis yang bersifat subjektif yang umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Nah, perasaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, perasaan jasmaniah, dan yang kedua, perasaan rohaniah. Contoh perasaan jasmaniah itu ada perasaan indriyah, yaitu perasaan yang berhubungan dengan perasaan terhadap panca indera. Nah, kalau contoh perasaan rohaniah adalah perasaan kesusilaan atau etis, yaitu perasaan tentang baik dan buruk. Nah, ada juga nih beberapa teori dari ahli ilmu. Yang pertama, teori tipologi. Teori tipologi ialah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Yang pertama ada teori Hippocrates, terpengaruh oleh kosmologi Empedokles yang menganggap bahwa alam semesta beserta isinya ini tersusun atas 4 unsur pokok, yaitu tanah, air, udara, dan api yang masing-masing mendukung sifat tertentu, yaitu tanah mendukung sifat kering, air mendukung sifat basah, udara mendukung sifat dingin, dan api mendukung sifat panas. Maka, Hippocrates berpendapat bahwa juga di dalam tubuh manusia terdapat sifat-sifat tersebut yang didukung oleh cairan-cairan yang ada di dalam tubuh.
Yang kedua, tipologi mazhab Italia dan mazhab Prancis. Tipologi mazhab Italia berdasarkan atas data-data yang diperoleh oleh De Giovanni serta hukum deformasi yang dirumuskan oleh De Giovanni. Viola dalam penyelidikan menemukan bahwa ada 3 macam tipe manusia berdasarkan atas keadaan tubuhnya, yaitu mikroplensis, ukuran-ukuran menegak relatif dominan sehingga orangnya kelihatan tinggi dan jangkung. Yang kedua, makroplantis, ukuran mendatarnya relatif dominan sehingga orangnya kelihatan pendek dan gemuk. Yang ketiga, normoplantis, ukuran menegak dan mendatar seimbang sehingga orang kelihatan seimbang bermacam bentuk tubuh yang demikian itu beralas pada keturunan. Nah, ada tipologi Kranzmer, tipe-tipe manusia menurut keadaannya. Yang pertama, tipe Pygmies. Sifat-sifat khas tipe ini adalah badan agak pendek, dada membulat, perut besar, bahu tidak lebar, leher pendek dan kuat, lengan dan kaki lemah, kepala agak merosot ke muka di antara kedua bahu sehingga bagian atas dari tulang punggung kelihatan sedikit melengkung, banyak lemak sehingga urat-urat dan tulang-tulang tak kelihatan nyata. Tipe ini memperoleh bentuknya yang nyata setelah orang berumur 40 tahun. Lalu, tipe leptosom. Sifat-sifat khas tipe ini adalah badan langsing atau kurus, jangkung. Yang kedua, rongga dada kecil, sempit pipi, rusuknya mudah hitung. Yang ketiga, perut kecil, bahu sempit. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.